Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiruzul Maula Azmi. Saya dari kelas PAI Ekstensi semester 1. Saya akan menjelaskan tentang filsafat. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari Pak Mukhlison. Jadi filsafat secara bahasa berasal dari Yunani, yaitu philosophia. Philos yang berarti cinta atau kasih sayang, sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi filsafat secara bahasa berarti cinta, kebijaksanaan atau kasih sayang terhadap pengetahuan. Sedangkan pengertian secara istilah, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat realitas, pengetahuan, nilai dan kebenaran. Filsafat merupakan refleksi kritis dan sistematis tentang pengalaman manusia dan realitas. Filsafat sendiri bertujuan mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang hidup dan alam semesta. Filsafat sendiri mempunyai beberapa cabang-cabang, antara lain metafisika atau disebut dengan hakikat realitas, yang kedua epistemologi yang disebut teori pengetahuan, yang ketiga etika yaitu teori moral, yang keempat logika yaitu teori argumen dan penalaran, yang kelima estetika yaitu teori keindahan dan seni. Filsafat sendiri mempunyai beberapa tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan lain-lain. Filsafat sendiri mempunyai sejarah. Saya di sini akan membacakan sejarah singkatnya saja. Pada periode awal, yaitu 600 sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi, sebelum Masehi, yaitu filsafat dibagi menjadi tiga, yaitu filsafat Yunani, tokohnya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua filsafat Cina, tokohnya Lao Tzu dan Konghucu. Yang ketiga filsafat Hindia, tokohnya Buddha dan Mahavira. Kemudian pada periode klasik, yaitu pada tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan 500 Masehi, dibagi menjadi empat, yaitu filsafat Stoik, tokohnya Zeno dan Epictetus. Yang kedua filsafat Epikurean, tokohnya Epikuros. Yang ketiga filsafat Neoplatonisme, tokohnya Plotinus. Yang keempat filsafat Kristen, tokohnya Agustinus. Pada periode pertengahan, yaitu atau abad pertengahan, yaitu pada tahun 500 sampai 1500 Masehi, dibagi menjadi tiga, filsafat skolastik, tokohnya Thomas Aquinas. Yang kedua filsafat Islam, tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang ketiga filsafat Yahudi, tokohnya Maimonides. Yang keempat pada periode modern, yaitu pada tahun 1500 sampai dengan 1900 Masehi, dibagi menjadi empat, yaitu filsafat Renaissance, tokohnya Descartes dan Hobbes. Yang kedua filsafat pencerahan, tokohnya Locke, Kant, dan Rousseau. Yang ketiga filsafat idealisme, tokohnya Hegel dan Fichte. Yang keempat filsafat positivisme, tokohnya Comte. Lalu pada periode kontemporer, yaitu pada tahun 1900 Masehi sampai sekarang, dibagi menjadi empat, yaitu filsafat analitis, tokohnya Russell dan Wittgenstein. Yang kedua filsafat eksistensialisme, tokohnya Sartre dan Camus. Yang ketiga filsafat strukturalisme, tokohnya Foucault dan Derrida. Yang keempat filsafat postmodernisme, tokohnya Lyotard dan Baudrillard. Selanjutnya saya akan membacakan tentang filsafat empirisme, yaitu pada makalah saya sendiri. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia.
Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu emperia, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengatakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme sendiri merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Sejarah empirisme. Sejarah empirisme, pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles dan pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Empirisme sendiri muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes dengan pendapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Lalu saya akan membacakan tentang perkembangan filsafat empirisme. Pada periode awal 500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi dikemukakan oleh Aristoteles yang menekankan peran pengalaman dan observasi. Yang kedua, Epicurus, yaitu mengembangkan teori empirisme awal. Yang ketiga, tokoh Stoa, yaitu menekankan peran pengalaman, observasi, dan logika. Pada periode modern, yaitu pada 1500 sampai 1800 Masehi, tokoh-tokohnya yaitu Francis Bacon, yaitu bapak empirisme modern. Dia menekankan eksperimen. Yang kedua, John Locke, yaitu dia mengembangkan teori tabula rasa. Yang ketiga, David Hume, dia menekankan probabilitas dan kebiasaan. Yang keempat, George Berkeley, dia mengembangkan teori empirisme subjektif. Lalu pada periode kontemporer, tokohnya Ernst Mach, yaitu mengembangkan teori empirisme kritis. Lalu Richard Evanarius, dia mengembangkan pengembangan teori empiris kritik. Lalu Moritz Schlick, dia mengembangkan teori empirisme logis. Empirisme sendiri mempunyai aliran, yaitu terdapat 5 aliran, yaitu empirisme murni. Tokohnya Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Konsepnya induktivisme, yaitu proses pengambilan kesimpulan dari pengamatan khusus ke umum. Dia mempunyai pengaruh, yaitu membentuk dasar metode ilmiah modern. Itu adalah pengaruhnya. Yang kedua, empirisme kritis. Tokohnya Ernst Mach, yaitu 1838 sampai dengan 1919. Konsepnya fenomenalisme, yaitu pengetahuan hanya tentang fenomena yang dapat diobservasi. Pengaruhnya dalam perkembangan fisika modern dan filsafat ilmu. Yang ketiga, empirisme logis. Tokohnya Moritz Schlick pada tahun 1882 sampai 1936. Konsepnya verificationisme, yaitu pengetahuan harus dapat diverifikasi melalui pengamatan. Pengaruhnya membentuk dasar positifisme logis dan filsafat analitis. Lalu empirisme subjektif, yaitu tokohnya George Berkeley. Konsepnya idealisme, yaitu realitas hanya ada dalam pemikiran. Pengaruhnya yaitu mempengaruhi perkembangan filsafat idealisme dan subjektif. Dan yang terakhir, empirisme analitis, yaitu Ludwig Wittgenstein. Konsepnya analisis bahasa, yaitu pengetahuan diperoleh melalui analisis bahasa. Pengaruhnya membentuk dasar filsafat analitis dan linguistik filsafat. Empirisme mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut contoh kelebihan empirisme, yaitu 1. Mengutamakan pengalaman.
Kedua, menghindari spekulasi. Maksudnya menghindari spekulasi dan teori yang tidak didukung oleh bukti empiris. Yang tiga, meningkatkan objektivitas. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu. Yang kelima, mengembangkan metode ilmiah. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran kritis. Sedangkan kelemahan empirisme yaitu satu, keterbatasan pengalaman. Yang kedua, subjektivitas pengamatan. Yang ketiga, kurangnya penjelasan. Maksudnya tidak dapat menjelaskan fenomena yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Yang keempat, ketergantungan pada metode. Yang kelima, mengabaikan aspek non empiris. Maksudnya empirisme cenderung mengabaikan aspek non empiris seperti nilai, moral, dan estetika. Yang keenam, kesulitan menjelaskan kompleksitas. Maksudnya tidak dapat menjelaskan kompleksitas dan kekacauan dalam sistem sosial dan alam. Terus keterbatasan dalam memprediksi. Empirisme memiliki keterbatasan dalam memprediksi fenomena yang belum terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.